Kunz, aku tidak mengerti bagaimana semua ini terjadi. Aku sudah mengawasi semua orang. Aku selalu di sana sepanjang waktu. Tapi terima kasih banyak karena kau sudah membela aku. Jadi, apa yang bisa aku lakukan? Twinkle, ini bisnis ayahku dan aku akan melakukan apapun untuk menjaganya. Tapi kau akan hentikan bahkan sebelum memulainya. Aku, Kunz? Kau pikir aku yang melakukannya? Aku selalu ada di sana. Twinkle, tolong. Jangan berikan aku penjelasan. Tapi Kunz, tolong dengarkan. Ini kuncinya. Sekarang kau pulanglah. Aku sudah sangat tersinggung. Aku tidak bisa tinggal di sini lagi. Aku akan pulang dengan taksi. Ya Tuhan, kenapa ini selalu terjadi padaku? Setiap aku mencoba melakukan sesuatu, ada saja yang salah. Aku berada di sana selama ini. Dengar, hei pelawak. Aku dengar kau ini seorang perencana pernikahan yang sangat baik. Pernikahan ini untuk putriku. Tapi kalau hasilnya tidak bagus, maka aku akan menembakmu, mengerti? Aku minta maaf, aku tidak bisa merencanakan pernikahan putrimu. Tolong biarkan aku pergi. Paman, pelawak ini suka bicara yang tidak jelas. Kau dengarkan aku baik-baik ya. Kau harus merencanakan pernikahan gadis itu. Mengerti? Tolong biarkan aku pergi, Tuan. Mundur. Hei, mundur. Sudah. Kalau kau menyentuhku lagi, akan aku bunuh kau. Ya Tuhan, tolong. Beri aku satu lagi kesempatan. Yang terakhir. Coba lihat, wanita itu mati atau hidup. Kau ini gila atau buta? Apa kau tidak mendengar mobil besar yang akan lewat di belakangmu? Atau kau memang sengaja menghadangnya? Ha? Paman, dia lari. Tangkap dia! Paman, dia kabur. Ayo. Tangkap dan bawa kembali pecundang itu. Dia kabur, Paman. Kami tidak bisa mengejarnya, Paman. Dia sudah pergi jauh. Dan itu terjadi karena wanita ini. Padahal kita sudah berhasil menangkapnya. Disebut apa tadi dia? Perencana pernikahan. Rencana acara pernikahan. Sekarang tidak ada lagi penggantinya. Dan semua itu terjadi karena kau. Bapak bilang apa tadi? Perencana acara pernikahan itu lari gara-gara kau. Bukan yang itu. Sebelum itu Bapak bicara tentang perencanaan acara pernikahan kan? Ini untuk acara pernikahan putriku. Aku bisa merencanakan pernikahan putri Anda? Apa katamu? Ya, Bapak mencari perencana acara pernikahan kan? Aku akan merencanakan pernikahan putri Bapak dengan sangat baik dan tidak akan mengecewakan. Bapak tidak akan menemukan perencana pernikahan yang lebih baik daripada aku. Baiklah, aku tidak peduli siapa kau. Aku cuma ingin pernikahan putriku ini berlangsung dengan baik. Dan dengar, kau sudah menyatakan kata-katamu, jadi pekerjaanmu itu harus dilakukan dengan baik. Kalau tidak, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Jangan salahkan aku sudah memperingatkanmu. Mengerti? Iya, Ya Tuhan, Tuan Tanah Hisar. Twinkle sayang, aku sudah banyak mendengar tentang mereka. Mereka sangat berbahaya dan kejam. Mereka terkenal dengan perkelahian dan huru-hara dan sebagainya. Kau harus menjauhi orang seperti itu, nak. Apalagi itu pernikahan putri keluarga mereka. Twinkle, apa yang telah kau dapatkan? aku harus bagaimana, Bebe? Saat aku bertemu dengannya, aku benar-benar kesal. Saat dia bilang dia kehilangan perencana pernikahannya, aku langsung bilang iya. Aku pikir Tuhan telah mengirimkannya padaku untuk membantuku. Jika Kunz datang,
dan mengetahui orang macam apa mereka itu, maka dia akan semakin marah padamu. Bebe tolong. Sekarang hanya Bebe yang bisa menangani semua masalah ini. Tolong bantu aku agar bisa membuat Kunz yakin. Ah, eh, ah, ah, bagaimana aku? Eh, 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 Kun sayang, salah satu kerabatku yang jauh, ini adalah pernikahan anak pamanku dari kakak iparku. Dan mereka membutuhkan perencana acara pernikahan. Jadi aku merekomendasikan namamu. Kalian berdua bisa mengelolanya kan? Bahkan seharusnya kau tidak mencoba jika kau tidak berbohong. Apa masalahnya? Eh, ini ini bukan kesalahan Twinkle, Nak. Twinkle telah mengambil kontrak acara pernikahan dari putri Tuan Tanah Hisar dan kau tahu bagaimana bahayanya mereka, seperti apa keluarga mereka. Mereka itu preman. Apa yang kau inginkan? Apa kau punya masalah jika kau menghabiskan hidupmu secara normal? Apa kau harus terlibat dalam beberapa masalah baru setiap saat? Ini adalah kebodohan yang parah. Halo? Aku harap kau ingat bahwa kau akan datang ke rumahku tepat pukul 10. Iya, aku ingat, Pak. Pastinya aku tidak menyukai dua hal. Yang satu kebohongan dan yang kedua orang yang tidak tepat waktu. Iya. Kalau kau terlambat, aku akan pukul tengkorak kepalamu dengan tongkatku. Mengerti? Iya. Iya, aku mengerti, Pak. Ayah, aku tahu aku telah mengambil tantangan yang sangat besar. Dan aku tahu kalau aku akan berada dalam masalah yang sangat serius. Tapi aku tidak pernah pantang mundur. Aku akan menyelesaikan tantangan ini. Karena kalau aku tidak melakukan pekerjaanku, ayah yang akan mendapat nama buruk. Dan itu tidak boleh terjadi. Ayah, aku tahu kau tidak pernah mempercayaiku saat memulai bisnis. Tapi Twinkle sangat naif. Dia membuat kesalahan yang sangat fatal. Tapi aku berjanji, aku akan berdiri di setiap langkahnya. Aku akan sungguh-sungguh dalam menangani bisnis ini. Karena ini menyangkut nama baikmu, Ayah. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Ya Tuhan, aku mohon keadilan-Mu. Aku telah memohon kesempatan agar aku bisa membuktikan pada semua orang bahwa aku bisa menangani bisnis ayah. Tapi Kau malah memberikanku orang yang sangat berbahaya. Orang itu mungkin akan menembakku kalau ada yang tidak beres. Tapi itu tidak masalah. Kau telah menempatkanku dalam situasi ini. Jadi Kau yang mengaturnya. Aku hanya berharap pernikahan putrinya berjalan lancar. Aku mohon ya Tuhan. Jam 7. Twinkle bangun, kau harus pergi kerja.
Tulisan ini dari Kunz. Twinkle, aku pergi untuk hisar. Kita sudah sampai di sana sebelum jam 10. Kau juga jangan terlambat. Aku tahu. Tidak peduli bagaimanapun marahnya, kau tidak akan pernah berhenti mendukungku. Aku akan periksa dulu Kunz sudah pergi atau belum. Kalau dia masih di sini, kami akan sama-sama. Kunz sudah pergi. Sekarang katakan ada apa ini? Euphrates bicara dengan siapa? Aku melakukan seperti yang kau katakan. Laki-laki itu. Itu kan orang yang sama yang pernah kulihat di acara pernikahan sewaktu makanannya rusak. Aku melompati mobil Ardi dan seolah-olah itu kecelakaan. Lalu aku pergi ke upacara pernikahan keluarga Jayan dan merusak seluruh makanan sehingga Kun dan Twinkle disalahkan untuk itu sepenuhnya. Sekarang aku akan mendapatkan imbalan untuk pekerjaanku kan? Jadi itu semua karena pekerjaan Euphrates. Uangmu tidak akan kemana-mana. Aku akan mentransfernya nanti. Tapi sekarang, kau pergilah dari sini. Akan ada masalah kalau ada yang melihat kita. Dan dengar, teruslah mengawasi Twinkle. Apapun yang dia lakukan, kemanapun dia pergi, siapa yang dia temui, kau kabari aku. Baiklah Euphrates. Jadi rupanya ini rencana barumu. Kau menyuruh orang memata-mataiku. Kau akan melihat bagaimana aku membuatmu menari. Kali ini Bebe pun akan membantuku. Lihat saja apa yang terjadi denganmu. Jadi Bebe, aku akan berangkat ke Vaguada. Acara kami selanjutnya ada di sana. Pasti Kun sudah sampai di sana. Aku juga harus pergi, takut terlambat. Iya sayang, Tuhan memberkatimu, lakukanlah pekerjaan dengan baik. Baiklah Bebe, dah. Dah. Pergilah Euphrates, pergi ke Vaguada dan memata-mataiku. Aku dan Kunz akan melakukan acara kami di Hisar. Jadi Twinkle akan pergi ke Vaguada. Ya, jelas sekali aku harus ke sana juga kan? Aku harus menghancurkan acaranya di sana. Euphrates, kemarilah. Bebe, aku harus pergi sebentar. Aku... Sebentar Euphrates, karena ini sangat penting. Begini sebenarnya. Euphrates, apa hari ini kau mau pergi? Aku minta untuk kali ini kau jangan pergi. Karena aku sudah mengatur pemujaan di kuil khusus untuk kita berdua. Pemujaan? Apa tidak bisa besok? Tidak Euphrates, itu sangat salah. Menghindari pemujaan seperti itu hal yang sangat tidak baik. Tapi Bebe, aku... Tidak ada tapi-tapian. Kau harus menghadiri pemujaan. Itu saja, titik. Oke, baiklah. Apa yang dia lakukan? Dia akan melompat ke dalam sumur. Hei! Apa yang kau lakukan? Hei, berhenti!
Berikan tanganmu. Ayo cepat berikan yang satunya. Apa kau terluka? Kau baik-baik saja? Apa yang kau lakukan? Mau bunuh diri? Kenapa kau selamatkan aku? Biarkan aku mati. Aku mau mati Hei, saja. apa yang kau lakukan? Apa kau sudah gila? Apa kau ingin mengakhiri hidupmu? Aku bicara padamu, katakan. Apa itu masalah cinta? Jadi kau termasuk orang-orang yang memiliki keberanian untuk mencintai, tapi bukan untuk menanggung rasa sakit. Kau mau bunuh diri karena setitik kehormatan. Kau tidak akan mengerti. Biarkan aku mati. Hei, apa masalahnya? Apa sudah terlambat menyelesaikan semuanya? Apa kau tidak tahu? Kalau kau bunuh diri, rohmu akan gentayangan di sekitar sini. Kau mau cerita apa yang terjadi? Tidak. Cobalah ceritakan apa yang terjadi. Aku mohon, biarkan aku mati. Kalau tidak, ayahku akan membunuhku. Ayahku akan menikahkan aku dengan orang yang tidak aku cintai. Sementara aku sudah mencintai orang lain. Sedangkan kekasihku tidak menelponku. Teleponnya pun dimatikan. Jika aku pulang ke rumah, maka ayahku akan mencekikku sampai mati. Lebih baik aku melompat saja ke sumur ini. Hei, tenang dulu, tenang. Dengarkan aku. Tidak ada yang akan terjadi. Tidak peduli seberapa marahnya orang tua, mereka tidak akan membunuh anaknya. Ayo, kita pergi. Aku akan ikut denganmu. Aku akan bicara dengan ayahmu. Ayo. Kau tidak tahu bagaimana ayahku. Dia akan memotong kita berdua menjadi beberapa bagian. Baginya kehormatan itulah yang terpenting. Jika aku kembali, dia akan membunuhku. Lebih baik aku pergi saja dan bunuh Hei, diri. bisa kau diam dulu? Percayalah padaku, tidak akan ada yang terjadi. Ayo, ikut denganku. Ayo. Dia melarikan diri. Putri keluarga Chaudhry telah melarikan diri dari rumah. Aku akan menanggung malu di masyarakat nanti. Orang yang biasa tunduk padaku, mereka akan mentertawakanku dan mereka akan berkata, dia tidak bisa menangani putrinya. Bagaimana dia akan berlaku adil terhadap orang lain? Itu yang harus aku tanggung. Cepat, temukan dia sebelum aku membunuhnya. Kau! Dari mana saja kau? Apa kau baru saja bersenang-senang? Siapa laki-laki ini? Katakan atau aku akan menembakmu dari sini. Ayah, ayah. Aku belum melakukan kesalahan apapun. Aku tidak ingin meninggalkan rumah ini. Itulah sebabnya kenapa aku kembali ke rumah ini. Tolong maafkan aku, ayah. Aku mengerti. Jadi sungguh kau tidak melakukan dosa besar? Lalu siapa dia dan apa yang dia lakukan kepadamu? Kau siapa? Kunz, namaku Kunz. Sebenarnya putrimu... Ayah, ini laki-laki yang kucintai yang pernah aku ceritakan. Dia bahkan dari kasta kita. Kami saling mencintai satu sama lain dan kami ingin menikah, ayah. Tolong restui kami. Hei, ayo kemari. Tidak usah takut. Ayah, aku mengatakan yang sebenarnya. Aku ingin mengatakan pada ayah sebelumnya. Tapi aku takut pada ayah. Ayah, aku ingin menikah. Tapi dia bilang,
kalau kita harus memohon restu darimu dulu, Ayah. Tolong restui kami, Ayah. Matilah kau, Kunz. Apa yang dikatakan gadis ini? Jika aku mengatakan yang sebenarnya pada ayahnya, dia pasti akan membunuhnya. Dan aku pasti akan dilemparkan ke dalam sumur. Kunz, lebih baik kau menjaga ibu saja. Maaf, aku agak terlambat. Soalnya di Sirsa lalu lintasnya benar-benar macet dan padat. Oh iya, baiklah. Lalu di mana suamimu? Hei kau, apa yang gadisku katakan? Apa kau sudah membawanya pulang? Tadi dia datang ke sini duluan. Dia pasti sudah sampai. Sebentar aku telepon dulu ya. Sebentar. Tidak masalah, ayo masuk dalam. Apa kau mencintai anak perempuanku? Aku dan Rajo... sebenarnya aku... ada telepon. Paman, perencana acara pernikahan sudah ada di sini. Salam untukmu, Pak. Maaf, aku sedikit terlambat. Salam. Kunz? Kau kenal laki-laki itu? Ayo bicara, kau mengenalnya? Ayo bicara. Aku sedang menunggumu. Oh tidak. Sepertinya dia adalah tuan tanah yang sama yang pernikahan putrinya yang sedang kami rencanakan. Kali ini kau dalam masalah, Kunz. Jika Twinkle mengatakan bahwa aku adalah suaminya, itu akan jadi akhir ceritamu. Apa yang akan terjadi sekarang? Ayo bicara, kau kenal tidak? Iya kenal. Dia itu suamiku. Tidak, bukan. Kami mungkin sudah bertemu. Iya, orang-orang kecil terus bertemu di kota-kota besar, sama seperti orang besar yang bertemu di kota-kota kecil. Berikan sini ponselmu. Ponselku, kenapa? Ayo berikan sini. Ayo berikan. Selesai sudah. Ini bahaya jika ayah dari gadis ini memeriksa daftar panggilanku. Maka semuanya selesai. Bukan hanya aku, dia akan menembak kami semua. Aduh, ponsel ini baterainya habis. Ini ponselmu mati. Sekarang bagaimana kita bisa mencari tahu apa gadisku berbohong? Ayo katakan, kau bilang kau mencintai anak perempuanku. Maukah kau menikahinya? Eh, eh, iya. Kita gila dalam hal itu. Apa yang disebut antara aku dan Twinkle, apa yang Romeo dan Juliet lakukan, apa yang semua kekasih lakukan, yaitu cinta. Kami saling mencintai. Dan aku akan melakukan itu. Apa itu namanya? Yang dilakukan ayahku dengan ibuku dan apa yang ayahmu bersama istrinya. Pernikahan akan aku lakukan. Ayah, jangan, Ayah, jangan. Jangan bunuh dia, itu bukan kesalahannya. Ayah, tolong jangan bunuh dia.
Ayah, tolong dengarkan aku. Diam! Dengar, kita bicarakan baik-baik. Bagus sekali. Bagus sekali. Akhirnya kau telah menenangkan hatiku. Kalau semua laki-laki di dunia ini seperti kau, maka semua ayah akan terbebas dari kekhawatiran. Kau sudah melakukan hal yang baik dengan membawa pulang anak gadisku dan aku senang tidak ada akhir buruk dan aku hanya mencintai orang yang bicara dengan sesungguhnya. Mengagumkan dan jika kau berbohong, maka aku akan menghancurkan kepalamu ya. Dengar, Rajo hanya akan menikah dengan anak laki-laki ini saja. Dan kau perempuan, mulailah merencanakan acara pernikahan. Pertama akan ada pertunangan dan kemudian pernikahannya. Ayo, rayakan. Ini adalah pernikahan dari putri Tuan Tanah. Tuhan memberkatimu. Tuhan memberkatimu. Apa itu serius? 4 tembakan. Luar biasa, saudaraku. Aku harus memeriksa tempat itu sekarang ya. Euphrates, sebaiknya jangan menelpon sambil mengemudi karena itu bisa berbahaya. Bisa terjadi kecelakaan. Dengar, nanti kuhubungi lagi ya. Baiklah. Kau bilang apa? Hah? Kau bilang apa barusan? Tadi aku bilang sebaiknya jangan menelpon sambil mengemudi karena itu bisa berbahaya, Euphrates. Kau tahu apa? Kau benar sekali. Kita tukaran saja ya. Aku akan duduk di situ, kau yang menyetir di sini. Aku harus menelpon seseorang di sana. Ayo, sekarang bertukar. Euphrates, aku tidak bisa mengemudi. Dulu aku memang pernah belajar mengemudi, tapi sampai sekarang aku belum bisa menyetir Tidak dengan baik. masalah. Coba saja sekarang. Ayo sekarang turun. Ayo. Keluar. Ayo cepat jalan. Euphrates, aku kan tadi bilang aku tidak bisa melakukannya. Aku tidak bisa menyetir. Jadi sekarang kau sadar. Tidak bisa menyetir tapi mengajari aku caranya. Ayo keluar. Keluar dan duduk di tempatmu itu. Ayo cepat sana. Ayo cepat. Ayo turun. Ayo. Jangan pernah memberitahuku lagi apa yang harus kulakukan. Ayo masuk. Nyonya ingin menyetir, Nyonya ingin melakukan pemujaan juga. Apa ini? Aku harus berbohong bahwa aku adalah pacarnya untuk menyelamatkan nyawa Rajo. Dan aku akan menikahinya. Ya Tuhan,
Masalah apa lagi ini? Twinkle, maafkan aku. Aku tidak ingin Kunz masuk dalam masalahku ini. Apalagi sampai dia menikahi aku. Tapi tolong dengarkan aku. Jika Raja sudah datang ke sini, maka masalah Kunz dan aku selesai. Tunggu sebentar, tunggu. Aku menyelamatkan hidupmu, jadi kau sudah mulai menganggapku begitu saja. Pertama aku menyelamatkanmu dari melakukan bunuh diri. Lalu aku berbohong dan menyelamatkanmu dari ayahmu. Siapa yang akan menembakkan peluru kalau bukan ayahmu? Dan apa maksudmu jika aku bisa mendapatkan raja? Apa yang kau pikirkan? Kau akan menelpon raja dan dia akan mengangkat teleponmu. Kau akan menceritakan semuanya dan kemudian dia akan datang ke sini bersama pesta pernikahan dan kita akan menari? Dan jika raja tidak datang, ayahmu akan membuat hidup kita sengsara semuanya. Apa kau mengerti? Panggil dia sekarang. Aku tidak mau mengambil resiko. Jika dia membuat kita menikah, Tapi Sebentar. Apa kau benar-benar yakin bahwa Raja sangat mencintaimu dan dia pasti akan segera datang ke sini? iya, Raja memang sangat mencintaiku. Kenapa kau senyum-senyum begitu? Apa kau tahu? Saat itu kekasihku Raja memegang tanganku. Lalu kita duduk di paling pojok teater diva. Dan dalam kegelapan, dia mengatakan padaku bahwa dia akan mendapatkan bulan untukku, lalu diberikannya padaku. Dunia kita akan berbeda di antara bintang-bintang, dan kami akan menjadi pasangan abadi. Aku ingin tahu apa yang terjadi. Sekarang tidak muncul. Tapi kau jangan khawatir. Aku mengenal rajaku dengan sangat baik. Rajaku itu, dia tidak akan pernah bisa melihat air mataku jatuh. Tapi sekarang dia tidak datang. Tapi dia pasti akan datang. Aku yakin sekali. Rajaku pasti akan datang. Dengar Kunz, Twinkle, aku ingin menikah hanya dengan rajaku. Tapi kita harus melanjutkan sandiwara ini sampai dia datang. sebelum hal-hal di luar kendali, kita harus segera menemukan raja. Ini lebih baik untuk kalian sebelum ayahmu mengetahui fakta tentang kalian berdua. Tapi aku sangat gugup. Aku takut kalau sampai ayahku tahu, dia akan marah besar. Jangan pikirkan hal itu dulu. Ayahmu akan datang untuk mengetahui yang sebenarnya. Apa sebenarnya yang kau bicarakan, saudara ipar? Sekarang tawarkan mentega ke dalam api. Dan kau peganglah tangannya. Yufrats, apa-apaan ini? Sudah cukup. Pemujaannya selesai. Tidak, Yufrats, pemujaan ini belum selesai. Aku bilang padamu, pemujaan selesai. Aku harus pergi. Aku tidak punya waktu di sini. Yufrats, dengarkan aku dulu. Sebelum kau pergi, sebaiknya kau pakai tali ini ya. Setidaknya tali ini akan melindungimu dari segala masalah. Lepaskan. Hentikan bermain seperti ini. Mengerti? Apa gunanya pemujaan dan juga tali-tali itu? Yufrats tidak membutuhkan semua ini. Kau ingin melakukan semuanya? Silakan saja. Tapi tolong, jangan paksa aku untuk melakukannya. Mengerti? Yufrats, aku sudah mengatur pemujaan ini untuk kita berdua. Aku mohon jangan marah padaku. Sebaiknya kau pakai tali ini ya. Aku bilang, biarkan aku pergi dari sini. Ada-ada saja. Aku mengatakan pada Twinkle betapa kami saling mencintai. Ya, aku mengerti. Hei Rajo, paman memanggilmu. Baiklah. Ipar laki-laki, aku membutuhkan bantuanmu. Kenapa kau memanggilnya dengan kata-kata ipar? Pernikahannya saja belum terjadi. Terus, pernikahannya sudah diperbaiki. Pasti akan terjadi. Dan dia ini iparku. Ada masalah apa denganmu kalau aku panggil dia apa saja? Pikirkan bisnismu. Suamimu juga belum datang kan? Kemana dia? Dia terjebak dalam pernikahan orang lain. Nanti kalau sudah bebas dia akan ke sini. Baiklah. Sekarang sebaiknya kau pergi dan lakukan pekerjaanmu. Hei, bicaralah dengan sopan. Dia itu perempuan. Lalu kenapa kau merasa kesal?
Dia ini kan orang asing. Baik, kemari. Aku akan mengukurmu. Jasnya harus sesuai untukmu malam ini. Apa jas itu disiapkan untuk malam ini? Apa kita akan bertemu dengan penjahit kalau belum siap? Hah? Kau adalah saudara iparku. Kau pantas untuk dihormati. Hah? Ini nada dering ponselku. Kenapa kalian merasa ketakutan? Tenang saja. Nanti aku juga bisa menggantinya. Halo? Sebentar ya. Nyonya kemari. Tolong kau ukur saudara iparku ya. Aku segera kembali. Siapa yang harus kita ambil sekarang? Cobalah untuk mengerti aku. Posisimu saat ini sama seperti posisiku dulu. Kunz, kalau kau tahu bahwa aku akan tersakiti karena mengetahui yang sebenarnya, maka kau pasti sudah menyembunyikan fakta itu. Karena kau tidak ingin menyakiti perasaanku. Itu juga yang aku lakukan. Aku pikir kau pasti akan tersakiti. Dan kau akan sedih mendengar tentang ayah. Makanya aku menyembunyikan masalah itu darimu. Tapi aku terima kalau aku membuat kesalahan. Seharusnya aku tidak melakukan itu. Tapi Kunz, tolong maafkan aku. Sama seperti dirimu berbohong hari ini. Untuk menyelamatkan nyawa orang lain, aku juga melakukan yang sama. Jadi di mana salahku? Kau bisa kan memberiku kesempatan? Tolong maafkan aku, Kunz, tolong. Beri aku kesempatan. Hei, Nyonya! Apa yang sedang kau lakukan? Aku tadi sedang mengukur ukuran dadanya. Pergi jauh dari saudara iparku. Cepat! Kau sengaja mengambil kesempatan saat melakukan pengukuran. Cepat pergi dari sini. Aku bilang cepat pergi dari sini. Keluar. Halo Banti, kau sudah sampai di Pakwada? Kenapa belum sampai juga? Apa butuh selama ini? Cari tahu di mana Kunz dan Twinkle berada. Dan dengar, cari tahu berapa banyak pernikahan yang dilaksanakan di sana. Dan berapa banyak orang yang menggunakan jasa mereka. Mengerti? Aku ingin informasi lengkap tentang Kunz dan Twinkle. Bodoh. Seluruh rencanaku bisa gagal kalau begini. Itu semua karena si payah Mahi itu. Kutu buku. Yang dia lakukan hanyalah pemujaan saja. Aku harus menyingkirkan gadis ini segera. Tapi bagaimana caranya ya? Bagaimana? Ayo pikirkan sesuatu. Pikirkan sesuatu. Kau mau kemana? Pertengkaran itu akan dimulai. Aku akan pergi. Kenapa pakai baju ini? Kau tidak akan datang ke pertunangan apapun. Pergi dan sembunyi di dalam. Aku tidak tahan melihat kau bertunangan dengan orang lain. Aku tahu ini palsu, tapi aku tidak bisa melihatnya. Jadi sekarang tolong katakan pada semua orang yang sebenarnya. Apa kau tidak tahu resikonya? Akan ada masalah besar jika ada yang melihat kita seperti ini. Kita harus menghindarinya. Biar saja orang melihatnya. Aku ini kan istrimu. Bagaimana bisa aku merayakan pertunanganmu? Bagaimana aku melihatmu bertunangan dengan orang lain? Aku tidak akan mungkin tahan melihat kejadian itu. Aku tahu semua ini palsu, tapi perkawinannya dan sebagainya tidak bisa dipalsukan lagi. Upacara ini nantinya akan mengikat dua orang, dua nyawa, dan dua hati.
Kau sudah menikah denganku. Kau tidak bisa bertunangan lagi dengan orang lain. Aku tahu ini berbahaya, tapi bahaya masih bisa dihindari. Aku tidak berpikir seperti itu. Ini adalah pertanyaan tentang hidupku dan milikmu dan juga kehidupan Rajo. Siapa yang aku ajak bicara? Mereka tidak akan mendengarkan. Jika aku mengatakan yang sebenarnya, mereka pasti akan marah pada kita berdua. Apa yang terjadi, menantu? Hah? Kau sedang apa? Itu bunga-bunga itu sangat bagus. Iya, di sana juga. Di sana? Iya, di sana. Sebenarnya aku mau mengatakan bahwa dekorasi yang telah dia lakukan itu luar biasa. Rumahmu jadi terlihat indah. Huh. Kau telah melakukan pekerjaan dengan bagus sekali. Kau akan dapat banyak pujianku. Dan kau sudah selesaikan dekor rumah ini. Oh ya, aku harus memperkenalkan calon suami dari anak gadisku yang sebentar lagi akan memulai pertunangan. Ayo, Jalan saja duluan. ayo kau jalan duluan. Ini bukan masalah. Kau kan akan jadi menantuku. Ayo, ini bagus.